YouTuber Nusantara. Ya, malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Andi, ya, kalau nggak salah Bang Andi mengunjungi rumah Pak Jokowi dalam rangka apa dulu? ya. Saya kebetulan ada bertemu dengan Wakil Menteri sahabat saya. Ada acara di Solo dan kebetulan juga saya ada bertemu dengan komunitas ya di Solo, komunitas AA Squad di Solo juga. Dan memang kan saya bilang setiap bulan kan saya ada pertemuan lah ya dengan Pak Jokowi di Solo untuk itu. Ya, jadi saya bertemu dengan Bapak. Ya, banyaklah beberapa diskusi-diskusi ya yang kami bersama-sama untuk bisa melihat perkembangan mengenai ijazah beliau ya. Jadi artinya bagaimana kinerja-kinerja dari kepolisian ya kan. Kemudian juga apa yang telah kita lakukan para relawan untuk mendukung beliau dan meminta advice beliau bagaimana pergerakan-pergerakan kita selama ini. Seperti itu sih sebetulnya. Tapi ada hubungan yang sangat intim dan tanda kutip privat lah dengan perkara kasusnya ijazah yang terindikasi ada RRR-nya dari rumor beredar salah satunya mau. Ya, ini menarik sih ya. Memang rumor kan sudah sangat santer ya. Apalagi kalau kita lihat klaster 1 dan klaster 2 itu kan sudah berbeda kolamnya nih. Bukan satu kolam lagi. Klaster 1 ini dipisahkan oleh para pengacaranya masing-masing kan. Kalau teroris ini ya kan Refli Harun ya, Jamada Girsang dan Taufik ya. Pak Taufik yang dari Solo itu. Kemudian yang TPUA, ex-TPUA itu ya Ahmad Hosinuddin, Gafur dan sebagainya. Yang jelas di sini mereka terpisah untuk itu. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita mengetahui banyaklah katakanlah rumor ataupun ya mungkin dugaan-dugaan bahwasanya saudara Rismon itu ingin mengajukan restoratif justice ya. Dan banyak sekali juga diulas-ulas dari para relawan dan juga teman-teman dari YouTuber Nusantara mengenai itu. Karena mereka juga mendapat informasi itu dari ya lingkungan-lingkungan dari advokat-advokat yang berafiliasi dengan mereka begitu. Nah, memang dari dulu juga kita juga mendengar bahwa itu ada rumor bahwasanya Rismon ini ingin mengajukan restoratif justice. Ya. Terlepas dari itu, laporan dari kita ya, dari yang diwakili oleh Taufik Bilfaqi ini ya mungkin itu juga salah satu pemicu ya. Katakanlah kalau misalnya Rismon meminta restoratif justice itu. Dan ini sangat menarik sekali dan juga kalau itu pun terjadi ya pasti suatu berita yang besar ya. Kemudian ini juga membuat suatu backfire kepada teroris ini ya, bahwasanya mereka juga tidak solid dan mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang valid yang mendukung barang bukti mereka yang nanti akan katakanlah dibuka di persidangan Pak Jokowi khususnya di Pengadilan Tinggi Jakarta untuk itu. Begitu. Dari prosesnya ya Pak Jokowi juga pernah statement yang tiga itu tidak ada kata maaf memaafkan tapi proses di pengadilan gimana Bang sebagai relawan? Iya, kalau kita melihat yang kalau kita kan semuanya kita serahkan kepada Pak Jokowi ya. Mana yang terbaik buat beliau ditinjau pada sisi ya, sisi politik, sisi kemanusiaan, ya sisi harga diri beliau dan keluarga beliau kan begitu. Ya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk itu. Kita sebagai pendukung beliau, sebagai relawan beliau, memang itu diajak untuk berdiskusi juga. Untuk kalau seandainya saudara Rismon ini akan meminta RJ. Kan begitu. Banyak pertimbangan-pertimbangan itu yang kita berikan kepada Pak Jokowi. Ya, dan kita serahkan semua keputusannya itu adalah ke Pak Jokowi. Dan relawan-relawan itu, nah, pendukung-pendukung beliau itu semuanya solid, ya, semuanya solid untuk itu. Ya, artinya kalau
memang ini terjadi, ya kita serahkan semua kepada Jokowi untuk memutuskan begitu. Walaupun beliau sudah mengatakan bahwasanya pintu RJ itu terbuka kecuali yang 3 ini, tapi kita ingat juga Pak Jokowi adalah seorang sosok negarawan, sosok yang mempunyai hati nurani yang besar, sosok pemaaf, ya. Jadi tidak kemungkinan kalau misalnya ada permintaan itu. Tetapi beliau juga membutuhkan yang namanya ruang publik, yaitu pengadilan, untuk membuktikan bahwa ijazah beliau itu asli, ya. Karena semua keputusan itu yang selama ini dari institusi negara, baik kepolisian maupun juga dari kita ketahui juga bahwasanya institusi akademisi beliau, yaitu Universitas Gadjah Mada, telah mengatakan bahwa itu asli. Yang sebetulnya kalau UGM sudah mengatakan asli, itu sebetulnya case itu udah close. Karena UGM inilah yang menerbitkan, ya, ijazah itu. Tapi kan mereka ini memang ngeyel dan mempunyai tendensi seperti ada unsur-unsur politik sebetulnya di sana, ya. Jadi yang nggak tahu apakah ada suatu pergerakan-pergerakan yang disponsori oleh kalangan tertentu dan sebagainya, ya. Jadi biar bagaimanapun itu, ya, kita serahkan semua keputusan adalah ke Pak Jokowi untuk kali ini, ya. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa kalau memang itu terjadi. Bicara keputusan Pak Jokowi, namun proses sudah masuk ke ranah hukum, apalagi kan bekas dari P21 atau penyidik itu sudah membalikan juga. Nah, gimana perkembangan? Iya, restoratif justice itu walaupun di kejaksaan itu masih bisa gitu loh. Karena kan undang-undang KUHP yang baru itu kan pertama itu kan sudah tersangka itu kan nanti ada mediasi, ya kan, kemudian ada restoratif justice, ya, lebih humanis lah, nggak seperti yang dulu gitu. Nah itu kan memang tergantung dari kedua belah pihak gitu. Tapi yang jelas ya, kalaupun ya, ini saya katakan ya, kalaupun itu terjadi, diterima restoratif justice-nya Saudara Rismond itu, kita berharap, kita meminta kepada Pak Jokowi itu tidak semerta-merta seperti waktu memberikan restoratif justice kepada Bung Egy Sujana, ya, tidak seperti itu. Ya, harus ada suatu klausul-klausul ataupun tertulis, dan juga harus mendeklar Saudara Rismond itu apa yang dia lakukan dalam penelitian-penelitian itu terjadi kesalahan-kesalahan. Karena setiap ilmuwan, kalau dia mengaku ilmuwan, ya, terjadi suatu kesalahan dalam metodologi misalnya, ya, dalam hipotesis misalnya, dan kesimpulannya terlebih dahulu sebelum melakukan yang namanya penelitian, maka itu suatu hal yang perlu diklarifikasi dan perlu dijelaskan kepada publik bahwa dia dalam melakukan penelitian itu adalah terjadi kesalahan untuk itu, dan dia harus meminta maaf kepada publik untuk itu. Dan inilah yang dinamakan saling memaafkan gitu loh, ya. Bahwasanya kalau misalnya dua yang lain, ya, katakanlah Roy Suryo dan Tifa itu, dan mereka kan tidak mau sama sekali untuk restoratif justice. Ya kalau buat saya dua itu silakan saja gitu. Jadi nanti akan lucu juga kan, ada kalau kita bilang sekarang Tifa, Roy, Rismond teroris, nanti itu tinggal dua nih misalnya nih, kalau misalnya klaster 1 juga ngajukan RJ dan itu pun diterima, tinggal dua. Jadi julukannya berbeda nanti. Julukannya namanya Roti Sobek. Roy Tifa Sobekan. Tapi kalau dari kacamata abang melihat Rismond ada indikasi rumor dia akan mendatangi lembaga apa nih? Dari kacamata abang, apakah nanti juga dalam tanda kutip diungkit-ungkit masalah ijazah dia, apa emang karena sudah poin-poin tertentu dia akan wujudkan atau gimana? Ya kalau saya lihat begini, yang paling krusial, paling penting dari Rismond itu kalau dia mengajukan restoratif, pengakuan dia bahwa dia salah dalam menilai ijazah Pak Jokowi. Kan begitu. Saya rasa kalau dia paham untuk itu, ya, mestinya dia, artinya begini, artinya ya dia mengaku secara kesatria bahwa dia salah untuk itu. Jangan semerta-merta dia minta restoratif, tapi tidak ada ucapan yang keluar
mengatakan bahwa ini ijazahnya beliau ini adalah asli, masih bersikuku dengan pendapat dia bahwa itu ijazahnya palsu, itu nggak bisa kan terima seperti itu. Dan relawan juga pasti tidak akan mau untuk itu. Ya, lebih baik kita tarung di pengadilan. Ya, kalau ingin mempermainkan hukum, ya, di mata publik kita. Tidak ada kata-kata itu. Kalau mau, ya, Bintang Restorasi itu harus mengaku bahwa penelitian dia itu adalah salah. Tapi abang melihat dari sisi kacamata abang sendiri, apakah masih pertanyaan yang lebih tegas nanti bahwa abang kan mobil ini memproses nama atau ijazahnya Pak Rismon itu terindikasi palsu? Apakah ada itu inti dari ketakutan atau dia pengen minta maaf? Ada ya, kalau saya melihat, ya, mungkin salah satunya adalah pemicunya itu. Ya kan? Karena apa? Ketakutan Rismon itu, ya kita lihat saja kan, akhirnya kan perlahan itu kan terbuka, terbongkar semua. Ya kan? Ya, kalau dia katakan memang ijazahnya dia asli, yang di Yamaguchi itu pasti kan nggak seperti ini. Dia pasti seperti singa, ya, akan menelanjangi semua, akan berkata lebih keras misalnya kan, untuk mempertahankan dirinya untuk itu. Tapi ini kan kelihatannya sudah ibaratnya meredup untuk itu. Ya, tinggal yang 2 orang ini yang berteriak-teriak dan sebagainya kan. Ya. Saya juga menginfokan juga sebetulnya juga ya kepada teman-teman juga, dan pada saat saya bertemu Pak Jokowi juga ada suatu perubahan sikap itu yang saya lihat. Yang ketika ada kita dengan Metro TV pada saat itu, Rismon sudah berubah. Nah, kaget buat saya karena cara berbicaranya, cara menilai, dia malah mendukung, membela Dian Sandi Utama gitu. Ya, jadi suatu hal yang sangat perubahan itu. Dan perlu kita ketahui itu besok sebetulnya di dalam program Head to Head CNN, Rismon itu diundang, ya, untuk bertemu dengan Taufik Bilfaqih sebagai saksi pelapor, ya. Tapi Rismon tidak mau hadir. Artinya di sini saya lihat bahwa sudah ada keretakan di dalam tubuh teroris ini. Yang satu sudah keluar dari halusinasinya, sadar sesadarnya bahwa apa yang dilakukan dengan kelompoknya mereka ini adalah salah. Ya, kalau yang 2 ini ya tetap mereka ini bersikukuh lah untuk itu, ya, selalu mengatakan 99,9% palsu. Silakan saja untuk itu. Dan ya saya berharap memang ruang publik, yaitu hukum itu, yaitu pengadilan itu, untuk mereka roti sobek ini bisa dilaksanakan. Tapi abang melihat dari kata roti sobek, tapi kan kuasa hukumnya RFI bilang kalau salah satunya ada yang meng-RD, dia akan keluar sebagai kuasa hukum RFI. Oh bagus, lebih baik lagi. Sebaiknya begitu Bung Refli keluar. Karena apa? Bung Refli akan terjebak nantinya. Kepakaran beliau aja ini sudah banyak orang mempertanyakan. Karena cara berbicara dia ini udah mirip dengan Roy Suryo. Bukan cara seorang yang namanya penasihat hukum gitu loh. Kelihatannya seperti itu gitu loh. Ini bukan saya aja yang berbicara, banyak sekali juga pakar-pakar juga berbicara seperti itu gitu loh. Sangat disayangkan kepakaran beliau itu akhirnya tergerus ketika masih bermain di kolam yang itu gitu. Ya tidak apa-apa, itu lebih baik untuk itu gitu. Dan bicara baik kan bisa juga keputusan sidang berpernah tua lagi. Jadi kalau di Kementerian Komisi Pusat terkait kemarin yang bicara ijazah dari KPU sendiri, namun menanggapinya gimana? Kalau kita bicara ijazah KPU itu sudah clear and clean, karena itu sudah dilaksanakan, sudah terpilih dan sudah selesai dalam jabatan, ya. Dan ingat, ya, itu semuanya sama ijazahnya dan dilegalisir. Apalagi yang mau diperdebatkan dan dipertanyakan, ya kan? Clear and clean untuk itu.
Kalau mereka membuat satu narasi, kayak misalnya Roy Suryo itu, bahwasanya tidak ada tanggal, jangan ditanyakan ke Pak Jokowi. Dan itu semua sama. Di mana? Di UGM diterbitkan itu. Tidak ada tanggalnya. Kan begitu. Jangan menyamaratakan bahwasannya ini adalah ulahnya Pak Jokowi. Ini Bani Salawi namanya. Ya, semua salah Jokowi ini kaumnya mereka itu, gitu loh. Jangan masalahnya itu dijadikan personal. Orang mengajukan, saya juga bisa mengajukan ke universitas saya gitu. Itu nggak satu lembar, bisa 5 lembar. Bayangkan ada 5 lembar dikali 100 orang. Bagaimana itu? Dan juga kalau saya lihat begini, biasanya ya, kalau orang di jauh ya, misalnya di Papua dia bekerja, ya, dia pengen untuk melamar pekerjaan lagi gitu. Apakah dia harus ke Jogja untuk bisa melegalisir lagi dengan tanggal itu? Kalau dulu enggak, memang dikasih gitu, ntar dikasih sendiri tuh tanggalnya. Biasanya gitu. Orang dulu ya, bukan yang sekarang yang sudah well managed gitu loh. Kalau dulu tahun 80-an ya saya rasa seperti itu. Tapi nggak seru lagi Bang, karena ada proses rumor Rismon gitu. Karena kan gawang utamanya Rismon yang bisa ahli dari kasus ini dan memproses ijazahnya itu terindikasi palsu, dan ada rumor lagi dia mau akan damai. Gimana Bang? Seru nggak untuk Abang? Ya kan ini berbulan-bulan mempertanyakan ada proses hukum. Gitu. Jadi kalau saya katakan alhamdulillah. Ya, artinya yang saya katakan tadi bahwa kebenaran itu ya menemukan jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Gitu loh. Membuka semua kedok-kedok yang selama ini ya tercover ya dengan jargon-jargon dan narasi-narasi jahat mereka. Gitu loh. Ini terbuka. Saya sendiri ya, bayangkan saya sendiri ini juga di LP kan. Masalahnya apa? Ya dibilang scan ijazah yang keyakinan saya asli, persepsi saya asli, dia katakan palsu. Coba, itu pembohongan. Padahal dia sendiri tidak mempunyai ijazah Pak Jokowi yang asli. Dia tidak mempunyai ijazah-ijazah pembanding teman-teman Pak Jokowi. Yang dia keluarkan kemarin bahwa ini ijazahnya yang asli itu yang meterannya 100 tapi dikatakan meterannya 500 oleh gengnya mereka juga. Kan lucu itu waktu sidang di CLS. Ya kan? Itu milik Pak Bambang Rujito itu. Yang almarhum. Yang angkatan 79. Dan saya sudah patahkan karena pada angkatan 85 yang wisuda itu ada 4 gelombang. Kalau yang meterannya 100 itu ya pada gelombang di bulan Februari dan di gelombang bulan Mei, tanggal 7 Mei. Nah Pak Jokowi itu di bulan apa? Di bulan November. Yang meterannya warna hijau. Itu sudah terbantahkan untuk itu. Dan mereka sudah melihat ya di mana? Di Polda Metro Jaya. Gitu loh. Jadi suatu hal yang aneh lagi kalau dibandingkan. Memang pada saat itu di bulan November belum dibuka nih oleh Polda Metro Jaya. Dan ini kan diperkuat lagi ya dengan yang didapat Bonatua dari KPUD Solo sampai KPU RI ya waktu presiden, dan semuanya sama, tidak ada berubah sama sekali. Ya, di mana lagi dia mau dustakan, di mana lagi dia ingin membuat narasi-narasi jahat untuk membungkus kebohongan-kebohongan mereka itu. Bang, untuk closing Bang, yang menarik lagi kan Abang juga membaca dari kacamata Abang juga pecah kongsi voter yang digaungi oleh GoFood dan Kodim tetap nanti pengennya di pengadilan Bang. Nah Abang gimana menanggapi ini? Nggak masalah, lanjut ke pengadilan untuk mereka, jalan terus, oke. Tapi saya punya keyakinan mereka akan mengajukan RJ. Ketika Rismon mengajukan RJ, dia akan mengajukan RJ. Mereka itu, saya punya keyakinan itu. Ya kan? Karena mereka ini sudah tidak mempunyai yang namanya pegangannya gitu. Ketua umumnya yang mempunyai semangat, memberikan motivasi yang tinggi untuk melawan itu. Bung Egy Sujana. Patronnya kan sudah nggak ada.
Apakah mereka bisa bercampur dengan Roy Suryo dengan Rismon itu? Jelas berbeda. Kalau Tifa mungkin karena satu organisasi terdahulu dengan mereka kan bisa begitu. Apakah mereka mau menanggung itu? Padahal dia tahu bahwasanya ini asli. Ya, bisa menjerumuskan mereka nanti. Ya, menjerumuskan apa? Karena ya rasa sombong mereka untuk itu. Jadi ini berbahaya buat mereka juga sebetulnya. Nah, mumpung RJ ini terbuka luas dengan undang-undang KUHP yang baru ini, silakan aja. Dan saya mendengar langsung dari Pak Jokowi, kalau mereka mengajukan RJ, saya akan terima. Tapi kan dengan konteks kata RJ sendiri tadi, yang abang tadi keluar dari mulut abang ada rasa kata abang, ya Rasulullah malah bikin YouTube kan sampai hari ini. Kan lucu. Roy Suryo dulu dia katakan saya tidak punya medsos. Kan lucu. Kalau kita lihat dulu waktu Twitter, Roy Suryo itu 2020 sudah mengotak-ngatik namanya ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Pak Jokowi. Memang dia punya niatnya itu udah niat jahat dari tahun 2020 gitu. Sekarang ketemu namanya kopatriotnya gitu. Ya kan? Nah, itulah mereka ini semakin gencar untuk itu. Ya, dan kita juga paham sekarang ranahnya ini bukan ranah hukum murni, tapi sudah masuk ke politik gitu loh. Ya banyaklah elit-elit politik yang menumpang beken dari situ kan ada juga. Makanya roti sobek jadi. Gitu. Jadi cuma ada salah satu kuasa hukum dari yang bisa meng-RJ-kan kliennya dia tidak ada pengungkap atau tidak terjadi di sebelum lebaran ada yang pakai baju oranye Pak. Ya, kita kan melihat semua kan kita serahkan kepada penyidik, ya. Apapun keputusannya itu kan keputusan yang penyidik yang mempunyai diskresi untuk itu. Yang jelas kita selama ini berusaha apa yang mereka tanyakan kita jawab. Apa yang mereka buat narasi-narasi jahat kita membuat kontra narasi untuk pembelajaran kepada publik bahwasanya apa yang mereka selalu dengungkan, mereka selalu propagandakan itu adalah tidak benar gitu loh. Jadi berita itu seimbang gitu loh. Ya karena selama ini ya kan berita-berita itu kan tidak seimbang. Mereka buzzernya sangat kuat. Serius, kita itu nggak punya buzzer dan kita itu organik betul karena di situ adalah teman-teman YouTuber Nusantara yang gigih untuk bisa menyuarakan kepada masyarakat dengan YouTube mereka kayak gitu. Ya dengan teman-teman dari relawan-relawan ya yang gigih dan bersuara untuk menghalau narasi-narasi mereka juga. Kalau dibilang buzzer, totally tidak punya buzzer kita sampai sekarang. Tapi kita banyak sekali diserang oleh buzzer-buzzer mereka dan sangat terkoordinir. Ya, setiap ada acara yang namanya kayak rakyat bersuara atau head to head itu mereka sudah siap untuk itu. Ya, saya mendampingi salah satunya adalah Roni Teguh PhD, seorang dosen dari Palangkaraya University, alumni dari UGM, dan juga alumni dari S3-nya yaitu Hokkaido University. Dia di bidang kayak forensik juga tuh. Ya, digital forensik dia bidangnya. Nah, beliau ini memang berkorespondensi dengan Universitas Yamaguchi dengan alumni dari Jepang gitu kan. Dan sebetulnya kan saya katakan 7 bulan yang lalu ini kita sudah mengamati gitu loh. Seperti apa sih langkah-langkah yang dilakukan Rismon ini, karena kita melihat apa yang dilakukan oleh Rismon ini tidak mencerminkan seorang alumni dari Jepang. Karena seorang alumni dari Jepang itu biasanya mereka itu tidak seorang yang sangat frontal, karena kebudayaan Jepang itu sudah masuk ke dalam diri mereka, sehingga budaya adab, ya, budaya kesopanan, etika dan moralitas itu selalu dikedepankan. Ya. Saya dididik oleh Jepang. Dalam didikannya itu saya selalu ingat, ya, Sacho saya mengatakan kalau kita ingin membuat surat, pertimbangkan dulu kamu itu posisinya sebagai penerima surat. Tersinggungkah kamu? Nah, ini kan menarik. Artinya apa?
kita membuat suatu surat itu jangan sampai menyinggung perasaan orang. Artinya Pak, etika, moralitas, adab itu diajarkan betul ya kepada seluruh alumni dari Universitas di Jepang itu. Makanya saya terkaget-kaget ketika melihat seorang Desmond yang mengaku lulusan S2 dan S3 Yamaguchi Daigaku itu ya jauh dari seorang sosok ilmuwan alumni dari Jepang. Itu langkah pertama yang saya lihat, dan kemudian ya kita mencari kebenaran tentang dia belajar di sana. Tapi untuk Bang Billy sendiri tetap masih terus untuk mengetahui benar ini ijazahnya Pak Dokter. Iya, jadi bukan hanya Bill ya, semua banyak. Joshua Sinambela, ya, Roni Teguh, ya, saya, Bang Bill, itu kita saling koordinasi. Kita saling lihat. Terus teman-teman PPI di Jepang, gitu kan, itu juga koordinasi. Kan pasti mereka juga gerah melihat situasi ini. Ini kan jadi bahan perbincangan internasional akhirnya. Ini kan bermasalah nanti buat kita. Kenapa? Bermasalah buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang akan mendapatkan Mombugakuso, beasiswa dari Jepang itu, untuk belajar di Jepang itu bisa tercoreng secara akademis. Ya kan? Karena seseorang ini gitu. Ini perlu di-clearkan. Tapi itu udah pernyataan dari, kalau masalah saya lihat di rumah di salah satu platform bahwa tempat dia bernaung itu sudah menyatakan memang kagak ada. Ya memang, kita kan, saya bilang, kita punya korespondensi untuk itu. Itulah salah satu pemicu kemungkinan ada usaha dan upaya dari Rismond untuk mengajukan RJ. Tapi kalau nggak salah juga baru saya lihat juga ada salah satu platform, istri dari Risma sendiri sudah berbicara di salah satu apalah kayaknya. Menanggapi gimana? Apa yang dia bicarakan? Saya belum lihat itu. Poinnya abang tetap yang memproses untuk mempertanyakan, nah, apalagi Bang Billy sendiri dan abang juga sebagai Nusantara juga. Ya biar bagaimanapun juga saya punya keterkaitan lah dengan Jepang itu kan. Artinya saya melihat ada suatu ya harus diluruskan untuk masalah itu gitu. Karena kan pasti juga akan terkait dengan kredibilitas dari nanti mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang akan belajar di Jepang itu kan, artinya kok ada orang mahasiswa Indonesia menerima Mombugakuso itu ternyata berbuat kriminal misalnya. Tapi kan abang bahasa kata frontal lah. Suami itu menjilat ludahnya sendiri, mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jogi palsu, padahal ijazahnya. Ya maka saya bilang maling teriak maling, istilahnya kan begitu. Yang menjilat ludahnya sendiri itu kan Roy Suryo, ya kan? Kenapa saya bilang Roy Suryo menjilat ludahnya sendiri? Dia katakan kalau membuktikan bahwa ijazah itu adalah ada pengadilan. Bagaimana kita katakan itu dia sendiri udah ngatakan 99,9%. Dia kan menjilat ludahnya sendiri, kan begitu. Itulah manusia-manusia picik gitu, yang dendam hatinya gitu. Jadi akal kewarasan sudah hilang. Itu banyak membaca dengan karakter seorang Roy Suryo, udah ada rasa ketakutan sendiri kan dengan proses akan menjadikan P21 Bang. Oh ya, bagaimanapun juga pasti ada ketakutan untuk itu. Ya kan? Jadi kan mencoba mencari celah-celah dan sebagainya. Dan saya berharap P21 itu lebih segera gitu. Ya. Dan ya mungkin ada sesuatu yang ditunggu yang mau RJ, makanya ditunggu dulu. Tapi kan banyak memframing bahwa tidak pas atau tidak bisa untuk ditahan atau diproses hukum Roy Suryo ini Bang. Kata siapa tidak bisa ditahan? Sekarang oke, mereka tidak ditahan oleh kepolisian. Apakah kejaksaan tidak akan menahan? Kan nggak ada yang tahu. Biar bagaimanapun juga itu terpisah, walaupun sama-sama institusi hukum gitu. Masing-masing mempunyai hak ditahan atau tidak, kan gitu. Tapi ada development terbaru ini Bang. Ya kan, misalnya Komisi 3 juga banyak mengomentari ini Bang, kasusnya mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi kok ditahan, apalagi ada program yang bisa RJ. Ini kan sudah lama.
sebelum ada yang namanya ya KUHP baru kan. Sebenarnya simpel aja kan, kita dari dulu katakan ke mereka kan, berkoar-koar kan maju pengadilan, udah jalan tol aja pra peradilan. Berani nggak mereka? Nggak ada yang berani mereka untuk pra peradilan gitu loh. Makanya ini akhirnya apa, masuklah yang namanya unsur-unsur politik di situ. Dia kan kemana-mana ya kan, unsur politik terlibat di sana, ya itulah akhirnya jadi ya seperti itulah ya kan. Jadi abang kesimpulannya ijazahnya seorang Gusman itu harus jelas ya, karena Pak Jokowi juga dikritik itu harus jelas. Iya dong, biar bagaimana kan balance untuk itu. Kan selalu kita mengatakan dugaan, diduga. Kalau mereka kan tidak, 99,9% palsu. Kita kan diduga untuk mengatakan itu. Walaupun barang bukti yang menuju ke sana sangat kuat, kan begitu. Jadi kalau melihat ini ya mohon doa dan restunya seluruh masyarakat Indonesia ini, kasus ijazah asli yang dituduh palsu oleh Rosuryo dan kawan-kawannya ini dapat selesai segera gitu loh. Ya syukur-syukur kalau bisa ya mereka ditahan oleh kejaksaan setelah P21 ya kan. Kalaupun itu tidak, kita serahkanlah kepada penegak hukum, dan saya yakin penegak hukum kayak kejaksaan itu mempunyai hati nurani dan jernih dalam melihat persoalan-persoalan ini ya. Dan kita juga berterima kasih kepada Polda Metro Jaya ya, luar biasa loh ya, ini hampir setahun untuk bergulat mencari bertitik-titik sampai begitu banyak yang namanya barang bukti itu ya, dari yang kecil-kecil sampai yang besar 700 lebih untuk itu, dan banyak sekali saksi. Saya pun juga sudah di BAP sebagai saksi Pak Jokowi nantinya. Kan seperti itu. Bang, ini juga nih ada update sedikit Bang. Kalah di sidang gugatan KIP, UGM minta buka 20 dokumen akademik Jokowi. Ya. Gimana Bang? Yang minta itu siapa? Misalnya dari pihak ya yang menggugat Bang. Ya silakan saja, nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. UGM. Ya UGM kan. Nah kalau UGM membuka silakan saja, kalau itu diminta oleh pengadilan kan gitu. Ya kan? Silakan saja. Kalau buat kami, ya kami dengan keyakinan kami memang dikatakan palsu. Wah ini kan orang yang namanya, satu mohon maaf ya saya katakan, dikasih jantung, dikasih hati minta jantung. Oke, yuk minta pertama KIP. Ya KIP itu minta apa? Yang minta adalah ijazah yang dilegalisir kan, yang digunakan untuk sebagai calon wali kota sampai sebagai calon presiden pada saat itu. Sudah diberikan. Sekarang dia minta apa? Ya minta semuanya barang bukti dan sebagainya. Ya, ya kalau Anda meminta itu, apakah nanti Dewan Hakim itu menerima atau tidak? Kalau nggak menerima ya sudah, gitu loh. Jangan dipaksa-paksa. Gitu. Ya, dan itu yang jelas tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Clear kok, semua dokumen ada. Kalau dia minta dan pihak UGM tidak mengasih, gimana? Kecuali memang sudah perintah pengadilan. Jadi kalau di abang membaca narasi sekarang, apalagi di daerah mana nih dibilang sidang CRS Jokowi menggugat minta Jokowi sumpah pemutus. Nggak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Ini orang-orang, mohon maaf ya, sontoloyo. Itu sebagai media umum. Kalau saya bikin namanya itu tolol. Tolol itu singkatan. Talk only, law on law. Hanya banyak bicara, tidak mengerti hukum. Sedikit mengerti hukum. Tolol itu singkatannya. Talk only, law on law. Banyak berbicara, sedikit tentang hukum. Apalagi sekarang banyak bicara dengan Google. Lah, ya kan? Banyak yang pansos juga pengen muncul gitu. Berselancar nih dalam kasus ini gitu. Banyak. Muncul tiba-tiba siapa si B sih. Tiba-tiba dengan tabel buka Google Bang gitu. Nah, iyalah. Kan kita paham juga. Seperti itulah.